Dua kelompok pemuda antar kampung di Sembalun, Lombok Timur terlibat bentrok. Pasca dibuka posko pengaduan THR oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah, baru 2 perusahaan yang melakukan pengaduan. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Berinformasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya, Hidayat Adiasih. Inilah Anyus NTB selengkapnya. Pemirsa, dua kelompok pemuda antar kampung di Sembalun, Lombok Timur terlibat bentrok. Mereka saling lempar dengan batu hingga merusak rumah warga dan beruntung polisi bergerak cepat mencegah terjadinya aksi anarkis dan saat ini ada 10 orang diamankan ke Mapolres Lombok Timur. Bentrok dua kelompok pemuda antar kampung di Sembalun, Lombok Timur pecah. Mereka terlibat bentrok dan saling lempar dengan batu setelah ngapel dari rumah pacarnya. Video aksi para pemuda ini menyebar di media sosial. Polisi bergerak cepat mencegah terjadinya aksi anarkis. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk menghalau massa dan mengamankan 10 orang ke Mapolres Lombok Timur. Belum diketahui pasti penyebab bentrok antar kelompok pemuda ini, namun diduga kejadian ini dipicu saling ejek soal asmara dan minuman keras. Dia bisa jadi dari sini aja ya, kan dia ketemuan nih, 2 orang nih, ini yang ketemuan nih, temennya nunggu di luar, di jalan, tiba-tiba pas di luar tuh ada orang datang, mukulin dia, nah dia lari, pergi ke Bebante. 10 orang diamankan di Polres, di sana ada korban 4 orang, dan yang dicurigai pelaku itu ada 6 orang. Lagi dimintai keterangan di reskrim. Kalau rumah-rumah warga berusaha? Rumah-rumah warganya mungkin kena lemparan atap rumahnya. Situasi Sembalun sudah kondusif dan polisi masih disiagakan di sekitar lokasi kejadian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sementara itu, pasca dibukanya posko pengaduan THR oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah, baru 2 perusahaan yang melakukan pengaduan serta konsultasi terkait besaran jumlah THR yang diberikan. Menjelang Lebaran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah buka posko pengaduan tunjangan Hari Raya Idul Fitri hingga 7 April dan meminta karyawan yang tidak memperoleh THR dari perusahaan untuk melakukan pengaduan ke posko tersebut. Berdasarkan data yang diterima Dinas Tenaga Kerja sejak dibuka pada 1 April lalu, sudah menerima pengaduan dari 2 perusahaan yang datang melakukan konsultasi terkait persoalan kurangnya jumlah THR yang diberikan. Sementara itu, jika dibandingkan tahun sebelumnya dari jumlah 1.400 perusahaan yang terdaftar di Lombok Tengah, 7 diantaranya melakukan pengaduan. Selanjutnya, pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan mekanisme yang telah ditentukan seperti tahap mediasi. Adapun besaran THR ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja. Jika bekerja lebih dari 1 tahun, maka THR yang diberikan berjumlah 1 kali gaji. Jika kurang dari 1 tahun, maka perusahaan memberikan secara sukarela. Bukan tidak dibayar tapi dia kekurangan bayar ya. Bukan tidak dibayar oleh pihak owner atau pemilik ya. Itu tapi kurang dibayar. Saya sudah selesai. Jadi semua apapun namanya antara hubungan ini kan harus ada komunikasi antara dua yang aktif. Ingin tidak menyelesaikan. Itu selalu saya katakan kepada mereka ini, tanya dulu, Anda berdua ini selesaikan enggak? Mau sama selesai? Kalau mau ayo, ini loh jalan tengah. Akhirnya mereka sadar. Perusahaan diminta agar memberikan THR kepada pekerja sesuai dengan jumlah yang seharusnya, sementara untuk pekerja agar melaporkan keluhan jika THR yang diterima tidak sesuai. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu, ribuan personil diterjunkan Polda NTB untuk mengamankan Lebaran 1445 Hijriah. Pengamanan difokuskan pada 4 aspek, yaitu orang, barang, kegiatan, dan tempat ibadah.
Polda NTB siagakan 2.200 personel gabungan untuk mengamankan arus mudik dan balik Lebaran 2024 dengan sandi operasi Ketupat Rinjani 2024. Kapolda NTB mengatakan ribuan personel gabungan yang diterjunkan akan disebar di seluruh titik arus mudik dan balik Lebaran dengan fokus pengamanan tertuju pada 4 aspek utama, yakni orang, barang, kegiatan, dan tempat. Ini apa yang harus diamankan? Yang harus diamankan itu adalah orang, barang, tempat, dan kegiatan. Mengecek persiapan sumber daya manusia dan peralatan yang dilibatkan dalam pengamanan Lebaran tahun ini, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melaksanakan apel gelar pasukan dengan sandi operasi Ketupat Rinjani 2024. Polda NTB sendiri menerjunkan sebanyak 2.200 personel aparat gabungan dari unsur TNI Polri, Basarnas, dan pemerintah daerah dalam pengamanan Lebaran tahun ini. Objek vital strategis nasional seperti rumah ibadah, terminal, pelabuhan, dan bandara menjadi atensi pengamanan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Isfi Rupaida, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini kita dapat terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah bersuka cita, bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman dan seakidah dimanapun berada. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan yang mengajarkan kita tentang kesabaran, mengajarkan kita tentang kasih sayang dan keikhlasan. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan di bulan ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Hajah Nurida SE, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat, atas nama pimpinan dan segenap anggota mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dan maghfirah. Semoga semangat kebersamaan ini tetap selalu kita bisa jaga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Tauhid, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, beserta pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore pemirsa. Bekerja keras. Ini istilah apalagi jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, Jatuhan. longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis.
iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Nanti aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Hai, namaku Greenie. Greenie mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Hasil verifikasi faktual tim Dinas Sosial Lombok Barat, puluhan penerima bantuan bahan pangan nasional dampak ekstrim El Nino salah sasaran. Tim Dinas Sosial turun lakukan verifikasi faktual terhadap puluhan ribu penerima bantuan bahan pangan yang terdampak ekstrim El Nino. Dari verifikasi faktual dari tim Dinsos Lombok Barat, ditemukan puluhan ribu penerima bantuan prasejahtera, hampir 10% salah sasaran, karena yang menerima bantuan orang seperti ASN, P3K, perangkat desa. Untuk verifikasi faktual ini, tim Dinsos Lombok Barat terjunkan 100 orang pendamping PKH untuk melakukan pendataan. Dan kita juga sudah beri pemahaman kepada teman-teman SDM PKH ini. Nah nanti sekiranya kalau mereka memang tidak termasuk, misalnya termasuk dalam kategori memang tidak layak, artinya tidak layak, keberadaan mereka ini dari sisi rumah, terus kedua pendapatan juga, kan gitu. Ya udah. Nah itu yang nanti kita akan inventarisir berapa jumlah daripada KPM yang akan kita verpal tersebut. Nah kalau memang dari 26.000 mungkin setengahnya, ya itu akan kami laporkan nanti ke Bapedana. Sampai dengan saat ini sudah 2 kali dilakukan penyaluran beras, namun data masih belum diganti sehingga sangat rentan terjadinya perpecahan akibat kecemburuan sosial. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Dinas Pertanian Lombok Tengah klaim ketersediaan stok pupuk untuk petani masih aman karena pemerintah telah menambahkan sekitar 9 juta ton pupuk. Musim panen tanaman padi di Lombok Tengah telah mulai sejak 2 minggu terakhir, namun tidak sedikit petani di Pujut yang baru mulai menanam padi. Salah satu persoalan dan keluhan petani saat musim tanam padi, yakni jatah pupuk yang berkurang. Terkait keluhan para petani dibantah Dinas Pertanian Lombok Tengah dan mengklaim ketersediaan stok pupuk telah mencukupi. Bahkan pemerintah telah menambah stok pupuk sekitar 9 juta ton. Bahkan jatah untuk musim tanam ketiga sekarang boleh digunakan di musim tanam pertama karena pemerintah sudah menambah pupuk ini sebesar 9,5 juta ton. Sudah ada tambahan. Jika sebenarnya tidak ada masalah. Sementara itu pemerintah memberikan jatah pupuk ke masing-masing petani sesuai kebutuhan berdasarkan luas lahan,
Kondisi tanah dan kondisi tanaman tidak hanya musim tanam pertama ini, selain itu karena ada penambahan maka jatah untuk musim tanam ketiga digunakan pada musim tanam pertama. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang Idul Fitri 2024, Pegadaian menjadi salah satu tempat yang paling ramai diserbu warga. Masyarakat datang untuk menggadaikan barang demi memenuhi kebutuhan Lebaran. Kantor Pegadaian Kota Mataram ramai diserbu masyarakat jelang Lebaran 2024. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai untuk Lebaran membuat warga berbondong-bondong ramai menggadaikan barang untuk memenuhi kebutuhan Lebaran. Seperti di kantor Pegadaian Ampenan Kota Mataram, sejak pagi ramai diserbu masyarakat. Di NTB sendiri angka gadai jelang Lebaran meningkat hingga 0,3% dibanding dengan sebelum Ramadan. Barang yang digadai pun bervariasi mulai dari kendaraan hingga perhiasan dan didominasi perhiasan sebanyak 90%. Pulau Lombok ini hampir 90% untuk menggadai ini dengan jaminan 90% perhiasan dan sisanya barang elektronik, kendaraan, ataupun barang-barang mobil besar. Tidak hanya diramaikan oleh masyarakat umum, mahasiswa juga ikut menitipkan barang mereka selama mudik Lebaran. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kami kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Ingat mati. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kami kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kami kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Sempurnakan bulan penuh nikmat bersama program penuh inspirasi. Omar, Ramadan Story, Selawat Sahur, Cahaya Hati Spesial Ramadan, Kultum Nikmatnya Ramadan, iMovie Spesial Ramadan, Konser Ngabuburit Nikmatnya Ramadan, Tablik Akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Halo
teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Biasanya masyarakat berbagi takjil kolak atau makanan ringan, namun ada yang berbeda di Mataram. Justru membagikan takjil durian utuh ke pengguna jalan. Warga Kota Mataram serbu sekretariat pengurus NW di Kota Mataram lantaran membagikan durian utuh kepada pengguna jalan sebagai takjil. Sejumlah pengendara pun menumpuk demi mendapatkan satu buah durian. Salah seorang warga mengaku senang dan tidak menyangka karena biasanya takjil yang dibagikan ke pengendara berupa makanan ringan. Dirinya pun berencana akan menyantap durian tersebut bersama keluarga tercinta di rumah. Tadi perasaannya pas dibagi durian, kaget. Senang udah. Tumben-tumben ada keluarga kayak gini bagi-bagi durian, biasanya takjil. Ini tumben lewat sini Pak ya? Pimpinan Pusat Muslimat NW Lale Sifa Unufus mengatakan ide membagikan durian sebagai takjil karena ingin mencari sesuatu yang berbeda, terlebih mayoritas masyarakat Lombok menyukai buah durian. Jadi kita mau mencari sesuatu yang berbeda, dan yang kedua kan orang Lombok ini mayoritas suka sama durian. Nah itu sih alasan kami mau berbagi durian. Berapa yang disiapkan durian? Kemarin maksudnya berkoordinasi sama Lazah, Pimpus Lazah NW, satu pickup sih bilangnya. Ini nanti akan terus berkelanjutan atau hari ini aja yang berbagi untuk duriannya? Insya Allah berkelanjutan ya, selama durian itu ada. Adapun durian yang dibagikan ke pengguna jalan sebanyak satu pick-up dan rencananya akan terus dilakukan selama persediaan durian masih ada. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kabupaten Bima dikenal dengan daerah penghasil garam berkualitas tinggi. Ribuan hektar lahan garam dari wilayah Sondasia hingga Lewa Mori-Mori dimanfaatkan warga untuk usaha produksi garam dan juga bandeng. Hamparan tambak garam di dekat kawasan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima di Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu lokasi penghasil garam bagi wilayah Bima, Dompu, dan daerah-daerah lain di NTB. Barisan tambak-tambak ini biasanya menjadi pemandangan menarik dari arah jendela pesawat sebelum landing atau take off dari Bima. Dalam perjalanan dari Dompu menuju Bima atau sebaliknya pasti akan melewati hamparan tambak garam di pinggir jalan di Desa Talibiu, Kecamatan Woha maupun di Desa Sandosia dan Sonolo. Melihat petani garam yang sedang bekerja di lahannya menjadi hal yang menarik bagi beberapa orang yang melintas di jalan utama penghubung Bima dan Dompu, menyempatkan diri untuk mengambil gambar atau sekedar bersuah foto dengan latar lahan garam. Puluhan tambak garam milik petani dan pengusaha ini membentang sepanjang Teluk Bima. Sebelum tahun 1950, lahan-lahan tersebut terlantar dan sebagian dijadikan sawah tada hujan. Taruh air laut, terus dibinakan 3 hari, terus jadi garam. Oh, dibiarkan selama 3 hari? Biarkan 3 hari itu, nanti dia jadi garam. Prosesnya kayak gimana aja, Ibu? Prosesnya ini baru kemarin taruh airnya ini sudah mulai jadi garamnya. Ini bambu ini untuk dikeluarkan garamnya. Oh. Keluarkan garamnya. Berarti sudah keluar, taruh di atas ini, terus sudah kering, kita isi di karung.
Usaha garam di sekitar Teluk Bima itu meliputi 2 kecamatan, yakni Bolo dan Woha, dengan luas sekitar 1.200 hektar dengan pemilik lahan sekitar 56 orang. Jumlah pekerja di area lahan garam tersebut sekitar 2.500 orang yang terdiri dari buruh kasar yang mengumpulkan garam dari dalam petak ke dalam karung dan buruh panggul yang menaikkan garam ke truk pengangkut. Upah buruh garam berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000 per karung garam. Dalam satu musim panen, rata-rata para petani bisa mendapatkan 120 ton garam kasar. Iya sih, kadang kala sih tergantung juga. Kadang lagi musim hujan nggak bisa masuk juga kan. Berapa dikasih Pak per hari? Tergantung sih, ini kan tergantung dari perhitungan karung. Rata-rata berapa Pak? Ini saya lumayan 5.000 lah. 5.000 per karung. Kadang seminggu itu 3 kali panen Pak, seperti itu ya? Iya, kalau di sini kadang sekali seminggu, 2 kali seminggu lah. Tergantung dari cuaca juga sih. Melihat potensi petani garam pada tahun 2009, pemerintah Kabupaten Bima menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder di luar negeri untuk meningkatkan nilai jual garam. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bima juga selektif menertibkan izin penjualan garam keluar daerah dan garam yang tidak mengandung yodium tidak boleh dikirim sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2006. Dari Bima, Herkiandi, iNews melaporkan. Wisata Desa Mereje Sekotong Tengah di Kabupaten Lombok Barat, satu di antara kawasan wisata yang mulai ramai dikunjungi wisatawan. Pesona alam dengan hamparan sawah berbentuk terasering menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung. Indonesia memiliki luas lahan baku pertanian atau persawahan seluas 7,1 juta hektar tanah yang membentang di seluruh pelosok negeri. Salah satunya yaitu di Pulau Lombok, tepatnya di Desa Mareje. Terbentang hamparan sawah menutupi barisan bukit-bukit di Pegunungan Mareje. Desa ini memang dinobatkan sebagai dewa agraris bagi masyarakat Sekotong. Kendati berada di atas pegunungan tak membuat desa ini kekurangan air. Desa Mareje di jagat maya semakin populer dan tidak kalah dengan wisata subak persawahan di Pulau Dewata Bali. Desa Mareje juga memiliki terasering yang cukup menawan dengan keunikannya karena berada di antara di perbukitan Kecamatan Sekotong. Saat berwisata ke tempat ini, pengunjung akan melewati tanjakan pertama menuju Desa Mareje dengan suguhan pemandangan pantai Sekotong yang nampak seperti teluk dibentengi beberapa pegunungan. Dari atas tanjakan tersebut, pengunjung dapat mengabadikan momen perjalanan dengan bersuah foto dengan panorama keindahan hamparan sawah Desa Mareje. Kawasan persawahannya berundak-undak seperti terasering yang atau disebut dengan teras miring. Jadi buat kalian nih yang suka banget cari-cari spot foto landscape, ini sangat rekomendasi buat kalian. Akses jalan ke objek wisata Desa Mareje telah diaspal dan memudahkan bagi pengunjung yang berwisata ke tempat ini, dan lokasi objek wisata ini tidak jauh dari pusat kota di Pulau Lombok. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.